warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Yumareta dengan NIM 231144002. Halo, perkenalkan nama saya Nabil Hamzah dari kelas 1A TPPG NIM 231144024. Dan halo, perkenalkan nama saya Januari Zaldi dengan NIM 231144015. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Lubus Tiadi dengan NIM 231144019. Di museum ini, kami menemukan berbagai macam jenis batuan dan proses dari pembentukan batuan tersebut. Salah satu contoh yang kami lihat adalah batuan metamorf. Nah, sekarang kami akan mengeksplor bagaimana karakteristik dari batuan metamorf dan proses terbentuknya batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk dari beberapa batuan, seperti batuan induk dan batuan sedimen. Proses terbentuknya batuan metamorf melibatkan tekanan yang sangat besar yang terjadi jauh di dalam permukaan bumi. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini yang mendorong mineral-mineral pada batuan induk atau batuan sedimen untuk kembali berkumpul dan membentuk suatu struktur baru yang lebih kuat. Proses ini juga mengakibatkan batuan metamorf cenderung memiliki tekstur dan pola yang khas. Secara umum, struktur yang dijumpai di dalam batuan metamorf dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu struktur foliasi dan struktur non-foliasi. Struktur foliasi ditunjukkan oleh adanya penjajaran mineral-mineral penyusun batuan metamorf, sedangkan struktur non-foliasi tidak memperlihatkan adanya penjajaran mineral-mineral penyusun batuan metamorf. Salah satu contoh batuan yang memiliki struktur foliasi adalah batu sabak, filit, seklis, dan genes. Dan untuk non-foliasi, ada kuarsit dan marmer. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang batuan marmer, di mana batuan marmer tersebut merupakan hasil metamorfosa atau malihan dari batuan gamping. Pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya Engstrom menyebabkan terjadinya vertikalisasi pada batuan tersebut membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada batuan metamorfilit. Yang ini adalah salah satu jenis batuan metamorf yang biasanya terdiri dari kuarsa, sericite mica, dan juga klorit. Di mana batuan filit ini berasal dari lanjutan proses peralihan dari batuan slate. Sebab asal batuan filit berasal dari batuan slate, maka dari itu material utama pembentukan batuan filit yaitu batuan shell. Adapun warna dari batuan filit yaitu perak, merah, putih, ungu, coklat, dan juga kehijauan. Untuk ukuran butir batuan filit lebih cenderung halus daripada batuan slate. Sehingga bila dilihat secara langsung maka batuan tersebut sangatlah apik. Sementara itu, struktur dari batuan filit ini berfoliasi. Komposisi bahannya sendiri terbuat dari mica dan juga kuarsa. Suhu serta tekanan saat proses pembentukan batuan filit yaitu dari rendah menuju menengah. Batuan filit ini mempunyai ciri-ciri yang membelah mengikuti permukaan gelombang, di mana batuan filit ini bermanfaat sebagai bahan isolator ataupun bahan penghantar listrik yang baik. Selain itu, jenis batuan ini juga bisa digunakan untuk bahan penambangan konstruksi bangunan, lantai, atap, dan lainnya. Baik, selanjutnya adalah batu kuarsit. Batu kuarsit merupakan batu metamorf yang berasal dari batuan sedimen berupa batu pasir yang mengalami tekanan dan suhu yang tinggi dalam jangka waktu tertentu sehingga menghasilkan batu kuarsit. Batu ini hampir tersusun seluruhnya oleh mineral kuarsa. Lalu, ciri-ciri dan sifat fisik yang dimiliki oleh batu kuarsit itu pada umumnya batu ini memiliki warna putih keabu-abuan. Beberapa di antaranya dapat berwarna merah muda, merah, ataupun ungu. Hal ini terjadi karena adanya elemen pengotor berupa oksida besi. Elemen pengotor lainnya juga dapat menyebabkan batu kuarsit menjadi berwarna kuning, oranye, coklat, hijau, ataupun biru. Batu kuarsit yang dominan tersusun atas mineral kuarsa membuat batuan tersebut mempunyai tingkat kekerasan sekitar 7 mos, yang mana tingkatan ini termasuk tingkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya,
kuarsit memiliki beragam kegunaan, baik dalam bidang konstruksi, manufaktur, arsitektur, dan seni dekoratif. Sebagai contoh dalam bidang manufaktur, di mana batu kuarsit dapat dipoles sehingga memiliki permukaan yang berkilau seperti kaca, dan warna serta polanya yang indah membuatnya populer untuk digunakan sebagai meja dapur, tangga, dan lantai. Batu kuarsit juga dapat digunakan sebagai batu pecah atau split dalam konstruksi jalan. Di Indonesia, batuan kuarsit dapat ditemukan di Sulawesi Tengah. Dalam siklus batuan, ada 3 jenis batuan, yaitu batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Batuan sedimen dan batuan beku awalnya merupakan batuan yang berasal dari sesuatu yang bukan batuan. Batuan sedimen pada awalnya merupakan sedimen yang dipadatkan di bawah tekanan tinggi, sedangkan batuan beku terbentuk ketika magma cair atau lava, yaitu magma yang muncul ke permukaan bumi, mendingin, dan lalu mengeras. Sebaliknya, untuk batuan metamorf, ia bermula dari batuan, baik batuan sedimen maupun batuan beku, atau bahkan jenis batuan metamorf lainnya. Kemudian, karena berbagai kondisi di alam bumi, batuan yang ada tersebut berubah menjadi batuan metamorf jenis baru. Meskipun batuan metamorf biasanya terbentuk jauh di dalam kerak bumi, batuan tersebut seringkali terlihat di permukaan bumi. Hal ini terjadi karena pengangkatan geologi dan erosi batuan serta tanah di atasnya. Di permukaan, batuan metamorf akan terkena proses pelapukan dan mungkin terurai menjadi sedimen. Sedimen ini kemudian dapat dikompresi untuk membentuk batuan sedimen yang akan memulai seluruh siklus baru.